Biasanya orang bikin home tour, ini aku mau bikin cost tour. Hai, di video kali ini aku mau bikin review kos-kosan atau mungkin bisa dibilang cost tour kali ya. Biasanya orang bikin home tour, ini aku mau bikin cost tour. Mungkin langsung aja kali ya. Nah, ini dia tampak depannya. Dia itu 4 lantai dan juga di pinggir jalan. So, letaknya menurut aku cukup strategis sih. Kita masuk ke bagian garasi yuk. Di sini itu terdapat 5-6 parkiran mobil dan sedangkan motor entah muatnya berapa. Untuk penghuni kosan yang membawa mobil dikenakan charge 300.000, sedangkan motor itu gratis. Nah, ini pos penjaganya yang di ujung kanan. Nggak tahu sih yang jaga, lupa berapa orang. Mungkin sekitar 6 orangan kali ya. Sebelum masuk, kita itu bisa melihat layar CCTV. Jadi siapapun bisa memantau ya. CCTV-nya itu nyala 24 jam. Jadi pastinya aman ya, guys. Nah, di sini itu kita masuknya menggunakan fingerprint. Terima kasih. Eits, tapi bukan untuk absen ya. Absen kantor gitu. Lanjut, guys. Nah, ini lantai satunya. Di sini itu ada disediakan ruang tamu yang sederhana menurut aku, karena cuma disediain sofa dan meja gitu. Nah, di situ juga ada disediain lemari untuk menyimpan baju-baju laundryan. Oh ya, di sini mereka juga menyediakan jasa laundry, tapi bayar lagi ya, karena nggak termasuk fasilitas kosan. Nah, di sini juga ada showcase display cooler gitu. Mereka juga jualin beberapa minuman gitu deh. Dan juga ini lorong kamar-kamarnya. Nah, ini untuk lantai 2. Lantai 2 dan lantai 3 itu kurang lebih sama ya. Mereka juga menyediakan tiap lantainya itu 2 rak sepatu, tempat duduk, dan juga ada disediain tong sampah. Jadi kalian jangan buang sembarangan. Ini lorong-lorong kamarnya sama aja ya, kurang lebih sama. Kita lanjut ke lantai 4 yuk. Nah, di lantai 4 itu menurut aku kayak semi-semi rooftop gitu sih. Tapi dikasih atapnya gitu, biar kalau ngejemur pakaian nggak pusing-pusing harus angkatin pakaiannya kali ya. Nah, di sini juga sama ya, ada lemari sepatunya dan juga tempat sampah pastinya. Ada beberapa lorong kamar juga sih di lantai 4. Dapurnya itu ada di lantai 4, guys. Dapurnya sederhana sih. Mereka menyediakan kompor, ada gas juga, dan juga disediakan ada kuali, spatula, ya barang-barang sederhana aja lah. Yang penting kalian bisa masak mie. Nice. Jadi mereka di sini itu juga menyediakan mesin cuci. Mesin cucinya ada berapa ya? 2 atau 3 gitu. Kalian bisa menggunakannya dengan gratis, guys. Bebas kalian mau nyuci kapan aja. Dan juga di sini mereka juga menyediakan alat gym. Alat-alat gym yang sederhana seperti seat bench, sepeda, treadmill, tanpa kalian perlu keluar-keluar rumah lagi. Apalagi kalau lagi PSBB gini, lumayan lah kalau misalnya gabut naik ke lantai 4 main sepeda. Oh ya, kalau misalnya kalian mau nongkrong atau makan di lantai 4 sambil lihat view yang lumayan bagus, bisa banget di lantai 4 karena mereka menyediakan meja makan yang cukup lebar dan gede sih menurut aku. Ngomong-ngomong view, kalian di sini bisa ngelihat gedung-gedung tinggi. Nah, di situ ada Mall Taman Anggrek, apartemennya tuh lihat, ada Mall Neo Soho juga, ada CP, dan juga di situ ada Universitas Unpad dan Trisakti. Kalian juga bisa lihat ada Mall Citraland. Tuh deket kan, makanya aku bilang lokasi ini nih cukup strategis. Nah, kenapa aku bilang strategis? Karena selain dekat dengan kampus-kampus, kosan ini tuh juga dekat dengan beberapa rumah sakit seperti ada Sumber Waras dan juga dekat dengan halte Transjakarta. Jalan kaki juga sabi banget sih. Dekat sama pom bensin, tempat nongkrong kayak Abnormal, Saung Kito, banyak banget. Dan juga di depan kosan aku itu ada ATM BCA. Jadi kalian tinggal nyebrang. Ada masjid juga, di samping masjid itu ada Indomaret. Jadi tinggal jalan kaki aja kalau misalnya mau ke Indomaret. Di samping
masjid, juga ada gereja Kristen gitu. By the way, kalau misalnya aku mau ke gereja Katolik seperti ke Polikarpus, gereja Kristoforus, itu deket banget, sekitar 5 menitan dari kosan aku. Makanya kenapa aku bilang strategis, karena aku mau kemana aja itu bener-bener deket banget guys. Oh ya, waktu aku muter-muter kosan, aku baru merhatikan bahwa di setiap tangga itu mereka menyediakan alat tabung pemadam api gitu guys. Gila, aman banget kan kosan ini. Nah, sekarang aku mau kasih lihat kamarnya. Simple sih, ini mereka bikin dindingnya dengan keramik dan atasnya dikasih wallpaper. Ide yang bagus sih ini untuk ngasih keramik biar gampang rawatnya mungkin ya. Karena nggak harus ngecat ulang atau nggak gampang kotor gitu menurut aku. Mereka kasih fasilitas ada televisi, dispenser, kulkas, lemari, kamar mandi dalam, ada water heater juga, gantungan baju, kursi, meja, lampu meja, ya sesimpel-simpel itu sih. Dan juga mereka tiap kamarnya dikasih telepon kamar kayak di hotel-hotel gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang males, para orang-orang mager, nggak kayak aku sih. Aku kadang sering turun. Oke, lanjut. Jadi buat kalian yang mager turun untuk ngambil paket atau barang GoFood yang kalian pesen, kalian bisa gunakan telepon itu dengan baik dan minta tolong sama mas-mas penjaga kosannya untuk diantarkan ke kamar kalian. Gitu. Simple banget kan? Bukan simple sih. Bagus banget kan? Kok bagus sih? Di kamarnya juga mereka menyediakan wastafel dan cermin. Jadi kalian bisa berkaca dan menyuci tangan tidak perlu ke kamar mandi. Karena wastafelnya ada di dalam kamar. Jadi kalian nggak perlu repot-repot ke kamar mandi guys. Oh ya, tiap kamar itu fasilitasnya kurang lebih sama. Yang membedakan hanyalah luas kamarnya aja. Dan di sini tuh mereka ada 2 tipe kamar deluxe dengan harga 3.150.000 per bulan dan tipe standar 2.250.000 per bulan. Jadi untuk penghuni kosan yang awal-awal gitu dikasih diskon. Harga aslinya itu kalau untuk tipe standar kalau nggak salah 2,5. Jadi untuk penghuni yang baru-baru dikasih 2.250. Tapi nggak tahu sih sekarang berapa. Kalian mungkin bisa langsung tanyakan aja atau cari-cari di internet, mungkin ada kali ya. Tipe kamar aku itu aku pilihnya yang standar karena untuk yang standar aja menurut aku itu udah gede banget, bisa untuk 2 orang. Jadi kalau misalnya kalian anak-anak kuliahan bisa banget kos di sini terus kalian bagi 2 deh. Jadi 2, anggaplah 2,5 ya, 2,5 dibagi 2, hitung sendiri berapa. Atau kalian bisa aja sewa yang tipe deluxe-nya. Itu bener-bener udah luas banget. Bisa rata-rata sih yang di sini orang yang udah berkeluarga, suami istri dan udah punya anak, mereka ngekosnya di sini. Jadi menurut aku itu ya kalian bisa pikir lah itu seluas apa gitu ya guys. Dan juga untuk tipe yang standar itu tempat tidurnya udah gede juga. Jadi kalian nggak perlu nambahin tempat tidur lagi karena emang udah cukup gede. By the way, harga segitu itu belum include dengan listrik ya. Jadi di luar listrik. Listriknya itu karena PSBB, jadi aku menyalakan dispenser, kulkas dan rice cooker juga, masak semuanya di kamar. Jadi listriknya itu aku habisin sekitar 500.000 kurang lebih. Tapi karena dulu sebelum PSBB itu lebih murah karena aku jarang masak di kamar, jarang di kamar juga. Aku lebih banyak menghabiskan waktuku di luar kamar, jadi listriknya lebih hemat. Jadi kamar itu untuk tempat nongkrong aku doang sih sebenarnya sebelum PSBB. Nggak tahu nanti. Ngomongin fasilitas lainnya, tiap seminggu 2 kali mereka itu ngebersihin kamar kita dan juga kamar mandinya. Aku nilai sih, menurut aku mereka cukup bersih banget sih, bisa dihitung bersih banget karena pernah aku lihat mereka ngebersihin kamar mandi aku bener-bener bersih banget sampai ke dinding-dinding dan pintu kamar mandinya itu dielap-elapin guys, mantap. Selain itu, kalau misalnya aku mau masuk ke parkiran mobil, mereka itu selalu standby dan selalu membukakan pintu gerbangnya. Jadi aku nggak perlu repot-repot untuk buka gerbang lagi dan menutup gerbangnya lagi. Simpel banget kan tinggal di sini. Kalian dimanjain dengan fasilitas-fasilitasnya guys.
dengan harga yang worth it juga sih pastinya menurut aku. Mungkin cukup segini dulu kali ya review kos-kosan dari aku atau kostur dari aku. Kalau misalnya suka jangan lupa di like. Kalau misalnya ada masukan untuk aku boleh banget di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasi lonceng. Hope it's help buat kalian lagi nyari kosan. Bye bye.